Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Teh? Baik teh. Alhamdulillah baik. Kalau di sini kan ada dua buah kursi. Nah, di mana nanti kita akan duduk di sini. Tapi sebelumnya saya minta untuk Teteh itu memilih satu kursi di mana membuat Teteh itu lebih nyaman, lebih enakan gitu untuk duduknya. Boleh mau kursi yang ini? Boleh, saya akan duduk. Sebelumnya kan ada satu kursi lagi, boleh nggak saya duduk di situ, Teh? Oke, udah nyaman duduknya, Teh? Kalau untuk jaraknya mau dimundurin lagi atau enggak? Udah sini aja. Sini aja. Oke, mungkin sudah siap gitu ya. Oke, alhamdulillah sebelumnya terima kasih kepada Tetehnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang di sesi konseling hari ini. Gimana Teteh untuk perjalanannya ke ruang sesi konseling ini? Alhamdulillah teh lancar. Lancar ya, jadi nggak ada kendala apa-apa gitu ya. Alhamdulillah. Kalau kabarnya kan baik gitu ya, Teh. Oke, di sini kita akan memulai sesi konseling. Tapi sebelum memulai, Teteh pernah konseling nggak sebelumnya? Belum pernah. Tapi Teteh tahu nggak sih konseling itu apa gitu? Konseling itu kayak sebagai saya klien tuh taunya buat kita cerita atau buat cari solusi atau bisa kalau misalkan kita ada masalah nggak selalu harus tentang yang buruk-buruknya aja, lagi seneng juga bisa diceritain. Oke, itu aja Teh. Oke, sebenarnya mah betul yang Teteh ucapin tadi, jawab tadi. Sebenarnya mah kalau mungkin saya akan tambahin ya Teh ya. Sesi konseling itu sebuah diskusi gitu antara konselor dan klien mengenai suatu permasalahan yang dimana tujuan kita itu untuk sama-sama mencari solusi yang tepat gitu, yang baik untuk memecahkan masalahnya gitu. Betul juga bahwasanya konseling itu sebenarnya bukan tentang masalah yang negatif gitu, tapi juga ada yang masalah tentang positif gitu ya, itu namanya coaching gitu, dimana klien itu berada di posisi normal tapi ingin meningkatkan dirinya itu menjadi lebih baik lagi, itu namanya coaching gitu. Tapi sejauh ini mah emang hampir sama tapi beda nama aja gitu. Oke. Oke, sebelum memulai juga di sini saya ingin minta izin gitu pada Teteh untuk mencatat beberapa hal yang mungkin penting gitu untuk dicatat. Boleh Teh? Nah, sebelumnya juga di situ ada kamera ya. Boleh nggak Teh untuk videoin gitu buat dokumentasi? Oke, sebelum mulai juga di sini konseling itu kan ada asas-asas ya. Nah, ada asas kerahasiaan serta asas kesukarelawan. Nah, di mana asas kesukarelawan itu saya minta Teteh untuk sukarela gitu, untuk bercerita semua apa yang Teteh rasakan yang mungkin mengganggu aktivitas Teteh sehari-hari. Bisa Teh? Bisa. Oke, kalau untuk asas kerahasiaan nih, insya Allah saya akan menjaga permasalahan Teteh sesi konseling ini serta identitas Teteh untuk kedepannya gitu, nggak bakal saya bocorkan. Tapi selain saya dan Teteh, ada lagi nggak sih yang boleh untuk mengetahui gitu permasalahan Teteh? Kalau misalkan dari saya atau dari Tetehnya? Dari Tetehnya gitu. Selain kita berdua ada lagi nggak sih yang Ada temen paling. Temennya itu boleh disebutin nggak Teh, kayak misalkan ini ataupun kayak satu atau dua orang gitu? Disebutin namanya? Boleh. Lulus sama Mila, Nurul Dina. Oh, jadi mereka berempat boleh mengetahui Teteh konseling sama saya dan permasalahan itu apa gitu ya. Oke, berarti Teteh emang sebelumnya juga pernah cerita ke mereka atau tentang permasalahan ini ya? Iya. Oke, sebelumnya nih Teh, apa sih yang ngebuat Teteh itu datang pada sesi konseling ini? Jadi kan saya tuh ngerasa kalau misalkan gak enakan gitu ya sama orang tuh, tapi kayak gitu rasanya itu cukup mengganggu. Soalnya kayak gini, dimana aku teh misalnya aku teh berantem sama temannya, nah terus dia yang salah, tapi aku teh yang tapi aku yang ngerasa kayak gak enak nih kalau misalkan misal udah lagi berantem
SBM itu kayak buat cuma pembelaan, terus buat selesai masalahnya, bukan beneran terus minta maaf atau kayak merasa dirinya tuh salah gitu. Nah pas udah kayak gitu teh, udah tuh itu tuh kejadiannya di grup ya teh. Nah abis itu pas grup tuh kan otomatis jadi sepi kan, jadi ngerasa awkward gitu, mungkin udah ada permasalahan kayak gitu. Nah kan kalau misalkan dilihat dari salah kan dia yang salah, tapi karena grup jadi ngerasa sepi, aku juga ngerasanya kayak ikut bersalah, padahal yang salah tuh bukan aku kan teh, tapi ujungnya tuh aku kadang suka minta maaf karena ngerasa nggak enak aja, bikin situasinya tuh jadi kayak canggung kayak gitu kan. Nah itu tuh yang bikin aku tuh jadi kadang mengganggu gitu, kadang kalau misalkan gak ngerasa bersalah pun jadi nggak ganggu ke aktivitas, kayak agak berlebihan, cuman kayak emang kayak gitu faktanya tuh, kayak aku jadi malas makan, malas beraktivitas, meskipun halnya tuh kayak sepele kayak gitu, cuman rasa nggak enak tuh kayak beriringan terus gitu kan. Jadi aku belum bisa cara ngatasinnya kayak gimana gitu, meskipun itu bukan salah aku gitu. Jadi teteh itu ngerasa maksudnya ya dia itu salah, tapi kenapa dia itu nggak minta maaf secara tulus. Tapi dia tuh yang minta maaf, tapi di belakangnya tuh ada pembelaan gitu, bahwasanya itu saya benar. Jadi dia tuh merasa dia tuh kayak ada rasa sedikit kecewanya gitu ya teh, dan ngerasa kalau saya ini kayaknya salah deh gitu, kayak ngerasa bersalah sendiri juga ya teh. Iya, dan juga kayak ini tuh bukan masalah yang pertama, dan ini udah dari dulu kayak berulang, cuman kayak karena sifat dia yang kayak gitu, aku tuh kayak coba memaklum, cuman ada saatnya aku tuh kayak mau maafin dia tuh agak lama, cuman takut juga jadi bumerang gitu loh, kayak bumerang itu bukan dari dia ke aku, cuman aku yang ngerasa kalau misalkan itu tuh nantinya jadi bikin aku ngerasa salah gitu, jadi mau nggak mau nantinya aku yang minta maaf gitu, karena bukan karena aku salah, cuman kayak buat memperbaiki suasana aja sama mereka yang nggak bermasalah. Soalnya di grup itu kan ada beberapa orang, dan yang berantem tuh kayak debat tuh aku sama dia gitu. Jadi teteh itu lebih mengalah gitu ya teh, untuk mempererat temenan gitu. Nah itu tuh teman grup kelas atau emang grup teman aja gitu, kayak grup Teman lama sih teh, yang udah dekat gitu, bukan sama yang ini, sama yang kuliah kayak teman SD. Oh tapi yang orang itunya tuh kuliah di sini atau Enggak ada yang kuliah di sini, di grup itu tuh. tapi masih komunikasi lewat chat lah ya? Masih emang sering komunikasi deh, kayak udah dekat. Cuman akhir-akhir ini karena kita sama-sama kuliah, ada kesibukan lain ya, kita jarang komunikasi. Nah yang aku kecewa itu kayak kita udah hubungannya udah renggang, kayak lumayan renggang karena kesibukan, dan dia tuh kayak kekeh gitu, kayak gak mau ngalah, dan juga malah bikin masalahnya tuh kayak dia tuh tahu dia salah, tapi dia tuh kayak nganggep sepele, kayak kamu mah riweuh gitu teh, kayak gitu kan teh. Nah itu yang bikin aku kecewa itu kayak gitu, dan sekarang pun kayak mereka udah mulai biasa, tapi aku tuh kayak rasanya tuh kayak belum bisa gitu, kayak membaur lagi sama mereka di grup, kayak ada rasa belum ikhlas nerimain kalau misalkan dia tuh udah aku maafin. Oke, jadi dilihat juga menurut teteh dilihat juga dari teman tetehnya itu kan meminta maaf itu tapi dengan pembelaan gitu ya, itu yang membuat teteh itu kayak gimana ya gitu, kurang sreg gitu, kurang nyaman gitu ya teh untuk memaafkannya gitu. Tapi kalau untuk teman-temannya tahu kalau dia emang seperti itu teh? Dia tuh bukan bermasalah sama apa aja teh, cuman emang dari beberapa orang di grup itu juga pernah bermasalah, dan mereka juga udah tahu kalau misalkan dia seperti itu sifatnya teh. Cuman kayak kadang apa sih yang bikin mereka gak ada yang ngelarai gitu teh, kayak udah males mungkin teh, kayak udah kayak gitu sifatnya, kayak itu mah buat dimaklum, cuman kalau misalkan dimaklum terus kan merasa capek ya, kita juga manusia gitu, kita juga pengen dimengertiin juga. Terus yang bikin aku gak enak tuh kayak itu tuh bukan terjadi ke teman aja, ke siapapun pasti kayak gitu. Kalau misalkan orang itu merasa salah, aku pasti yang minta maaf, tapi minta maaf itu
buat menangin diri kalau misalkan itu tuh bukan karena aku gitu. Jadi supaya situasinya tuh membaik. Oke, jadi Tete tuh ngerasa bukan di teman Tete aja, tapi di setiap orang juga, di sekeliling Tete juga Tete kayak gitu ya. Oke, nah Tete kayak gitu tuh misalkan orang itu belum minta maaf atau emang sudah minta maaf gitu baru Tete juga minta maaf juga? Kadang dia udah minta maaf pun aku suka minta maaf karena kadang suka kelihatan kayak dia tuh minta maafnya nggak tulus, kayak yang terpaksa karena aku nggak mau apa sih hubungannya jadi jelek gitu kan ya. Aku teh suka langsung minta maaf kayak gitu, jadi nggak selalu sebelum dia minta maaf, tapi sudah dia minta maaf aja. Tapi kalau kelihatannya gak ikhlas gitu kayak paksa, ya udah aku ngalah, kayak udah aku minta maaf kayak gitu. Kelihatan terpaksanya itu apa nih Teh, selain di belakang itu mungkin ada pembelaan menurut Tete gitu, apa aja gitu? Karena ada kadang dari dia teman ini tuh kalau misalkan lagi main, kita kan suka lagi bercanda-bercanda, terus kita saling nyela tuh kayak, ah kamu pasti minta maafnya karena pengen udah masalahnya aja. Emang kata dia gitu kayak gitu, dan emang udah ada pengakuan dari dianya. Tapi pas kan kita kalau misalkan kayak gitu terus isu ya, kayak oh berarti dia minta maafnya nggak bener-bener nih. Dan ada satu kejadian kemarin dia ngelakuin salah dan dia minta maaf, kan aku nggak bisa gampang percaya kalau misalkan dia tuh tulus minta maafnya kayak gitu. Jadi terus dari ketikannya juga kan beda ya tuh, kalau misalkan minta maaf yang tulus sama yang terpaksa tuh beda. Kayak ya udah tuh minta maaf cina kayak gitu, beda sama yang oh ya udah maaf ya kalau misalkan aku kayak gini, kan ada perbedaan gitu. Mungkin lebih ke feeling gitu ya, feeling Tete melihat juga dari TV-nya tuh kayak beda gitu, karena apa namanya Tete juga udah trust isu duluan gitu, karena emang valinya mengaku kalau misalkan dia seperti itu. Oke, terus ada lagi gak nih Teh permasalahan yang mengganggu aktivitas Teh? Ada misalnya kayak gitu deh, aku tuh nggak tahu kenapa kalau misalkan ada dimana aku tuh ngerasa gak enak hati. Kadang kalau misalkan aku datang ke tempat yang baru aku kunjungin, kayak situasi tuh aneh, gak nyaman gitu rasanya tuh. Terus kalau misalkan sore ke malam aku masih di jalan, aku pernah pas itu pulang kerja kelompok dan aku tuh baru pertama kali ke sana dan keburu sore mau ke malam di sana, kayak ngerasa tuh nggak enak, kayak gak nyaman aja. Terus pas kalau lagi di rumah, kalau misalkan dari luar, terus kejadian di luar nih pernah waktu itu teh, terus datang ke rumah, di rumah nggak ada siapa-siapa, rasanya tuh kayak nggak enak, perasaan tuh kayak gampang nggak enak kalau misalkan ada di situasi kayak gitu. Terus bisa ada yang kecelakaan, tapi di kayak atau yang berantem, ada yang kecelakaan atau apapun tapi di HP. Jadi tuh meskipun di HP tapi kerasanya tuh sampai sini kayak nggak enak gitu, kayak bahkan kayak gelisah rasanya tuh, gak enak pokoknya teh. Kembaliinnya tuh agak lama, terus-terusan kayak kebayang, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan ada pas itu videonya tuh ada yang berantem di kayak tunjuk-tunjukkan gitu lah, itu nggak enak rasanya tuh, padahal cuma lihat aja, apalagi langsung kayak gitu. Kurang nyaman mungkin ya, jadi kayak kurang nyaman, gelisah, jadi Tete tuh pengen cepet-cepet, misalkan kalau dari luar gini sore ke malam pengen cepet-cepet pulang gitu, seperti itu. Tapi Tete pernah ada memori yang jelek gak sih tentang misalkan kayak tadi Tete rasa gelisah gitu, kayak kurang nyaman gitu ketika lihat orang berantem di HP, terus juga pulang sore ke malam, atau mungkin berada di luar rumah saat hujan, atau pas Tete pertama kali ke yang baru gitu, ke kota atau suasana yang baru gitu? Nggak tahu teh, juga pernah kayak merasa nggak pernah ada trauma atau apapun itu. Cuman pas kecil tuh, ini nggak tahu nyambung atau enggak, cuman aku tuh waktu kecil kayak takut berlebihan sama hujan, sama angin, sama petir. Bahkan kayak responnya tuh berlebihan, kayak waktu kecil umur berapa ya, 5 tahun ke bawah aja pas udah bisa ngomong. Nah itu tuh berlangsungnya tuh sampai kelas 1 mungkin. Nah itu tuh responnya gini teh, gerimis doang, kayak gerimis rasanya tuh kayak hujan gede terus kayak mau banjir. Terus ada satu
berusaha tuh kayak mama aku teh buat nenangin aku tuh, kayak kan ada di apa sih, di luar rumah tuh ada batu-batuan kayak gitu, kayak dijadiin bendungan gitu loh, supaya aku tuh ngerasa tenang kalau misalkan itu nggak bakal banjir. Nah kayak gitu. Terus kalau misalkan Imlek atau ya Imlek kan, kalau tahun baru Cina kayak gitu suka ada angin gede ya teh. Nah itu tuh aku tuh sering nangis selama berhari-hari, kan itu tuh lama ya kalau misalkan angin gede kayak di lebaran gitu teh, lebaran Cina tuh. Ya itu aku terus-terusan ngerengek sampai kayak aku tuh ngumpet di bawah bantal nangis, pokoknya rewel aja kayak gitu. Kayak atau bahkan gini, di WC kan pasti ada bak mandi ya teh, itu kan pasti kerannya dibuka kalau kosong. Nah kalau misalkan aku lagi mandi terus si kerannya masih nyala sampai penuh gitu, itu pas kecil ya, itu tuh rasanya seisi rumah tuh bakal penuh sama air itu. Dan rasanya tuh kayak gitu, aku nggak tahu sih nyambung sama uh, kenyamanan sekarang atau enggak, aku nggak tahu. Tete waktu pas kecil itu ngerasa takut doang atau mungkin pernah ditakut-takutin gitu sama orang lain gitu? Kalau misalkan ditakut-takutin kayaknya enggak ya, tapi nggak tahu kalau misalkan kayak lagi kecil banget kan nggak kayak gitu ya teh. Cuman nenek aku tuh takut banget sama yang aku takutin pas kecil, yang kayak hujan, angin, bulu kayak gitu, takut. Nah, aku nggak tahu itu turunan atau enggak kayak gitu. Jadi Tete sendiri juga sebenarnya mah kurang tahu gitu ya, bahkan kayak kayak nggak ingat gitu tiba-tiba Tete tuh pas kecil tuh ngerasa takut, mungkin lebih ke air gitu ya. Iya. Air, terus juga kayak hujan, terus juga angin apa segala macam gitu, kayak bencana alam yang Iya. kecil gitu ya mungkin. Oke, jadi sekarang tuh Tete berdampak ke besar gitu ya, tapi kalau untuk angin gimana Tete, masih takut nggak? Kalau sekarang sih enggak teh, kayak hujan, angin, geluduk tuh udah enggak. Sekarang tuh udah enggak, ngerasanya kayak mungkin itu pas kecil aja. Cuma sekarang beralih kayak ke itu, kayak cemas yang kegelisah kayak gitu, kalau di tempat-tempat yang kayak gitu. Oke, jadi misalkan Tete kejebak hujan tetap ngerasa gelisah gitu ya? Iya, kalau misalkan sendiri terus kayak ngerasa sendiri tuh sendiri banget rasanya tuh gitu, kayak gelisah, cemas gitu. Tapi waktu misalkan Tete ke tempat yang baru nih, nah misalkan Tete pertama kali ke Untas nih ya, nah itu misalkan sendiri, sama itu juga bikin Tete gelisah? Iya teh ngerasa, tapi di waktu-waktu kayak tertentu, misal kayak waktu sore kayak gitu, tetap di waktu sore kayak gitu. Tapi kalau pagi atau ke siang? Pagi itu ke siang masih biasa-biasa aja, cuman sore ke malam. Cuman kalau misalkan dulu tuh waktu itu aku tuh ke Ciamis tuh baru beberapa kali, meskipun Cikon yang deket ke Ciamis. Nah aku tuh diajak sama teman ke Ciamis, terus kayak itu tuh siang-siang, tapi aku ngerasanya tuh nggak enak, kayak aneh rasanya tuh, nggak kayak ngerasa nggak aman, nggak nyaman gitu rasanya. Pas dalam perjalanan atau udah nyampe ke Udah nyampe. tempatnya gitu Iya. ya? Terus kalau misalkan aku lagi di luar kota, terus aku tuh pulang di waktu sore ke malam, itu tuh gak enak banget ya rasanya tuh. Aku nggak suka perjalanan yang kayak gitu, yang mau sore ke malam, gak nyaman, gak enak banget. Tapi kalau sama temen Tetap itu tuh posisinya sama teman dan sama keluarga. Kalau misalnya di perjalanan jauh tuh sama keluarga, kalau misalkan ke Ciamis itu sama teman. oh jadi mau sama siapapun gitu, tapi Tete tuh tetap merasa kayak gelisah, gak nyaman gitu, bahkan ada temennya juga tetap merasa nggak aman gitu ya? Oke, Tete dalam pikiran Tete ngerasa nggak amannya tuh takut kenapa nih? Apakah takut kayak eh, kendaraannya mogok kah, atau mungkin takut kenapa ta gitu? Kayak gak enak hati sih, itu lebih bukan takut yang kayak gimana, tapi kayak gak enak hati, rasanya tuh kayak gak aman gitu. Oh jadi ngerasa gelisah aja gitu ya, Iya, pengen cepet-cepet datang ya? terus pengen cepet pulang Oh, gitu. nyampe gitu ya? Iya. Oke, di sini mungkin kita akan langsung aja gitu ya. Nah tadi kan, oh ya, dari dua permasalahan itu nih Teta kan nyebutin dua permasalahan ya. Yang pertama Tete itu kan nyebutin bahwasanya Tete tuh ngerasa nggak enakan gitu sama temen Tete gitu, sehingga Tete itu ya mengalah untuk minta maaf, tapi Tete juga ngerasa bahwasanya kok saya kurang menerima ya, kurang nyaman gitu ke dia gitu, karena dia tuh belum sepenuhnya minta maaf gitu kepada
saya gitu. Kalau mau minta maaf sekalian yang tulus gitu ya Teh. Benar. Lalu yang kedua, Teteh ini ngerasa kurang nyaman aja gitu, ngerasa kurang nggak aman gitu ketika ya di waktu-waktu tertentu. Contohnya tuh sore ke malam, berarti saat Teteh berada di luar, atau mungkin Teteh pas berada di lingkungan yang baru, terus juga ketika hujan Teteh saat di luar gitu. Nah, kira-kira dari kedua permasalahan itu mana nih yang mau Teteh selesaiin dulu gitu, yang mengganggu banget gitu di kehidupan Teteh? Hmm, yang kedua aja dulu deh. Oh, yang kedua ya, yang Teteh rasa nggak aman gitu. Oke. Teteh tadi kan udah diceritain ya, bahwasanya Teteh itu ketika sore ke malam itu ngerasa nggak aman gitu ya, ketika Teteh di luar gitu. Nah, itu Teteh pernah terjadi pas kerja, pas kerkom ya? Iya. Pas kerkom gitu. Itu tuh dari mana mau kemana gitu? Itu tuh posisinya dari rumah teman mau pulang gitu, cuman ke tempat yang belum aku kunjungin. Oh, jadi Teteh tuh mungkin rasanya tuh double atau tetap sama? Karena kan Teteh Double. double ya. Iya. Jadi ngerasanya tuh lebih apa ya? Ke kanca gitu kan? Bukan bukan. Iya, Iya. kayak ngerasa nggak aman aja di situasinya tuh. Memang kayak di tempat baru tuh suka ngerasa nggak enak, apalagi itu tuh waktunya sore ke malam. Oke, nah ketika Teteh itu sore ke malam itu ngerasa nggak aman gitu ketika di luar, kira-kira apa sih Teh yang di pikiran Teteh gitu, yang ada di pikiran Teteh? Kayak takut aja, kayak mencekam gitu loh, kayak suasananya tuh kayak nggak aman gitu. Kalau dijabarkan ya, kalau kan tadi takut gitu ya. Nah itu kalau di lebih di detail lagi kayak gimana Teh? Misalnya kayak membayangkan kalau saya itu masuk ke ruangan yang sepi, atau mungkin saya masuk ke rumah hantu gitu, kayak gimana Teh? Ruangan sepi. Oh, ruangan sepi gitu. Jadi Teteh tuh takut sama ruangan sepi itu ya? Oke. Di situ tuh Teteh ngerasa takutnya tuh kayak ngerasa takut gak ada yang nolongin atau gimana Teh? Ngerasa sendiri gitu, kayak meskipun ramai tapi rasanya tuh kayak sendiri. Ya. Walaupun ramai banyak orang jalan gitu lah gitu. Kayak bukan di dunia aku sendiri gitu. Oh, jadi Teteh tuh misalkan Teteh bayangkan ya lagi naik motor gitu. Nah, pas malam gitu, pas maghrib gitu ya mungkin. Nah, walaupun banyak orang yang jalan gitu lah, tapi Teteh tuh fokusnya tuh kayak saya sendiri gitu ya, kayak di bukan di bukan di dunia yang aku jalani gitu ya. iya, kayak beda. Jadi Teteh itu dari makna itu Teteh boleh disimpulkan nggak dari makna saya sendiri gitu? Kalau misalkan dari saya sih itu kayak ngerasanya tuh takutnya tuh kayak ngerasa sendiri, terus kayak mencekam gitu, terus ngerasa dunia yang aku kunjungin itu kayak si daerah yang aku kunjungin itu tuh kayak bukan di dunia yang aku tempatin gitu, kayak beda rasanya tuh, kayak terfokusnya tuh ke aku sendiri gitu. Tapi kalau untuk misalkan Teteh datang kedua kalinya gitu? Kalau misalkan di waktu yang sama sih mungkin masih sama rasanya. Oh, jadi misalkan pas pertama nih, misalkan Teteh bisa diibaratkan aja ya, Teteh ini baru datang ke Untas, ngerasa kayak gak nyaman gitu. Nah, terus lalu yang kedua, Teteh apakah masih ngerasa gak nyaman atau udah hilang? Udah hilang. Oh, mungkin rata-rata apa namanya, kunjungan yang kedua itu mulai hilang ya Teh? Oke, tapi ada nggak sih Teh misalkan kunjungan kedua itu masih ada gitu? Masih ada rasa nggak enaknya gitu? Masih ada, cuman kayak karena mungkin bukan kedua ya teh, ketiga atau keempat, karena mungkin ada rasanya tuh kayak terbiasa, udah tahu situasi di kampus tuh kayak gimana. Cuman kalau misalkan di kampus tuh nggak terlalu kerasa gitu, karena ada temen gitu, karena temen yang bisa diajak ngobrol. Kalau misalkan yang pulang kampung itu ngerasa sendiri, dari motor tuh sendiri dan gak ada yang aku kenal. Teteh PP ya? Iya. PP. Jadi kayak apa namanya, mungkin terasa jauh gitu. Oke, tadi Teteh menyebutkan ya bahwasanya tuh Teteh itu
saya tuh merasa sendiri gitu ketika sore ke malam gitu ya. Nah tapi terus Teteh kan menyebutkan ya saya merasa sendiri. Nah perasaan Teteh gimana nih, perasaan Teteh saat sore ke malam itu ketika Teteh di luar? Kayak cemas, gelisah kayak gitu, merasa agak aman juga. Oke, Teteh ngerasa kayak nggak aman ya, jadi kayak pengen cepet-cepet nyampe, cepet-cepet pulang gitu. Nah, dari perasaan Teteh yang muncul gitu, nah kira-kira tindakan apa sih yang Teteh lakuin gitu pas saat sore ke malam gitu, pas pulang? Ya salah satu yang paling di pulangnya cepet-cepet biar Ngebut ya? supaya nyampe. Soalnya kalau misalkan ada di rumah tuh udah ngerasa biasa lagi. Udah ngerasa aman gitu? Iya, beda sama yang di sana. Jadi Teteh tuh langsung ngebut gitu ya? Iya. Atau kayak ke tempat ramai yang biasanya udah biasa aku kunjungin kayak gitu. Kalau udah masuk ke tempat yang aku kunjungin tuh udah merasa kayak biasa. Misalnya dari itu tuh di posnya di Kawalu yang belum pernah aku kunjungin, pas udah jalan ke AP, nah itu tuh kayak udah merasa aman biasa gitu. Oh, jadi Teteh tuh ngerasa misalkan nih dari ya waktu tadi ke Kawalu ya, tapi kalau udah di AP gitu Teteh ngerasa aman gitu. Oke, eh, ada lagi Teh situasi yang Teteh kurang enak. Tadi ketika hujan nih, ketika hujan Teteh berhenti gitu ya. Teteh pas hujan itu tetap berhenti, setiap hujan tuh berhenti atau enggak? Ada kalanya kayak langsung nerobos aja gitu pakai jas hujan. Terus ada satu kali berhenti ya, habis itu masih hujan pun aku terobos pulang dan gak ada siapa-siapa di rumahnya, dan di situ aku merasa gak enak hati gitu. Pas nerobos hujan Teteh gimana nih perasaannya, kayak makin Dari situ udah mulai rasanya gak enak, di situ udah mulai gak nyaman kayak gitu. jadi Teteh tuh nggak nyaman, nggak aman gitu ya, takut. Oke, terus di pikiran Teteh gini, apa nih di pikiran Teteh pas Teteh nerobos hujan? Gak bisa maksudnya gak bisa di deskripsi kayak gimana, cuma rasanya tuh cuma itu kayak cemas rasanya tuh. Oke, jadi tapi di pas saat Teteh nerobos hujan juga ada Teteh yang ngebayangin ada ruangan tersendiri nggak nih kayak pas Teteh di sore kemarin? Enggak, soalnya itu tuh pas dia tuh kayak fokus ke jalanan dan gak mikirin apa-apa, cuma kalau perasaan akunya tuh emang gak enak, soalnya aku gak ngebayangin apa-apa. Oke. Kalau pas di rumah iya, karena gak ada siapa-siapa tadi situ aku ngerasa kayak emang sendiri banget, sepi gitu. Oke, jadi mungkin afternya ya gitu ya, Teteh afternya tuh merasa bahwasanya saya tuh merasa sendiri lagi gitu. Oke, tapi misalkan di rumahnya ada orang tua nih, misalkan ya tadi, misalkan ada orang tua ketika Teteh itu habis nerobos hujan, apakah masih ngerasa sendiri atau udah ngerasa aman nih? Udah ngerasa aman. Oke, jadi misalkan gak ada orang tua ataupun siapapun itu, Teteh ngerasa sendiri, tapi misalkan ada orang di rumah Teteh yang rasanya udah aman gitu. Tapi kalau untuk sore ke malam juga sama, misalkan nyampe rumah Teteh sendiri itu ngerasa sendiri juga. Iya, sama. Terus tindakannya sama untuk hujan juga ngebut atau mungkin ada yang lain Teh? Ngebut, yang cepet nyampe aja di rumah. Selain ngebut juga mungkin Teteh bisa berhenti ya, karena kan tadi nyebutin berhenti Iya. juga. Oke, ada lagi Teh situasinya kondisi yang dimana Teteh tuh merasa nggak aman gitu, nggak enakan gitu. Nah sejauh ini saya cuma itu sih yang aku sadari. Oh, jadi baru yang Teteh sadari itu baru dua gitu ya, ketika sore menjelang malam pas Teteh di luar gitu sendirian, dan ketika hujan gitu ya. Tapi misalkan hujannya itu Teteh berada di rumah merasa Soalnya tapi itu juga kalau misalkan ada orang rumah, kalau nggak ada orang rumah terus itu tuh posisinya hujannya tuh nggak berhenti, itu ngerasa kayak gitu lagi. Oke, jadi Teteh tuh ini bisa dibayangkan ya, rumah itu sebagai tempat ramah Teteh, tapi kalau ada temennya gitu, maupun Teteh ada saudara nggak Teh? Saudara, adik kakak, Hah? adik ada
Jadi walaupun di situ ada adiknya doang gimana teh? Teteh ngerasa aman nggak? Aman, cuman nggak sepenuhnya pas lengkap gitu. Oh, jadi terobati gitu ya, ngerasa sedikit aman gitu, tapi mungkin ada kegelisahan sedikit gitu, karena teteh ngerasanya bahwasanya saya paling tua nih, harusnya saya melindungi mereka gitu, seperti itu teh. Oke, tadi kan teteh sudah nyebutin ya ada dua situasi yang dimana teteh tuh ngerasa nggak aman gitu, ngerasa nggak nyaman gitu. Tapi teteh pernah kepikiran nggak sih bahwasanya seperti itu tuh cuman pikiran saya aja loh gitu? Ada kayak itu tuh cuman eh, karena pikirannya perasaannya kayak gitu, jadi kayak pikirannya tuh kemana-mana, itu yang membuat kayak aku tuh ngerasa kayak gitu. Oke, jadi Tete sebenarnya udah menyadari gitu ya bahwasanya itu tuh kayaknya perasaan aku aja deh gitu. Jadi kayak bisa mempengaruhi semua gitu badan saya gitu, maupun perasaan, pikiran hingga tindakan saya gitu. Nah, Teteh waktu itu juga kan nyebutin ya bahwasanya tuh ngerasa nggak enak juga gitu. Tapi misalkan nih, misalkan Teteh habis sesi konseling ini gitu, habis sesi konseling ini tiba-tiba Teteh pulangnya tuh sore ke malam gitu. Nah itu apakah masih ngerasa tetap gak enak atau gimana teh? Kalau misalkan karena di sini mungkin udah lama, terus udah sering juga ngelewatin, udah biasa, soalnya udah terbiasa juga, soalnya kalau pulang lewat lewat jalan apa ya. Cuman kalau misalkan aku tuh kalau misalkan pulang lebih dari jam 5, nggak bakal mau lewat jalan jalur 2 yang JB itu. Nah, sedangkan kalau misal berangkat itu tuh pakai jalan JB, cuman kalau misalkan udah lebih dari jam segitu aku pulangnya lewat apa ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sore ke malam lewat jalan JB aku belum tahu. Oke, seperti itu ya Teteh ya. Oh ya, dari tadi kan Teteh udah nyebut juga ya. Nah, mungkin Teteh bisa sebutin gak sih tujuan Teteh itu apa gitu untuk sesi konseling ini? Supaya kayak dengan bercerita tuh kayak bikin hati aku tuh kayak ngerasa lega mungkin, soalnya kan ada yang dengerin, soalnya biasanya aku yang dengerin orang. Nah terus juga mungkin teteh tahu solusinya kayak gimana, supaya aku tuh sedikit-sedikit ada perubahan mungkin. Oke, jadi Teteh tuh lebih fokus pengen, sebenarnya tujuan Teteh tuh ingin didengarkan gitu, kayak meluapkan emosinya gitu, ceritanya gitu, karena Teteh ngerasa apa namanya, teman-temannya cerita aja ke saya gitu ya, dan Teteh juga sebenarnya tuh ingin mencari solusinya juga bareng-bareng gitu ya. Oke. Soalnya maaf ya, Ya. soalnya dari pihak keluarga tuh kayak kurang mementingkan kayak hal yang kayak gini. Kalau misalkan dari segi fisik kan kalau sakit tuh kelihatan, tapi kalau misalkan yang kayak gitu kayak gini tuh mungkin kayak mereka tuh kayak rasanya hal yang sepele, jadi kayak kurang keurus kayak gitu. Kayak jadi aku tuh kayak kebingungan mau cerita sama siapa yang kayak gini gitu, soalnya sama orang tua pun mereka kurang percaya gitu. Jadi kurang memahami, tapi orang tua juga tahu ya gitu bahwasanya Teteh tuh saya ini takut gitu loh. Iya gitu. pernah cerita, cuman kayak ya udah diresponsnya tuh kayak seadanya aja. Oke, di sini mungkin saya akan minta untuk Teteh fokus. Teteh nyamannya membuka mata atau tutup? Oke, di sini saya minta Teteh untuk duduk senyaman mungkin. Sudah nyaman Teh? Terus Teteh bayangkan gitu ya, bayangkan hal yang Teteh suka gitu, entah itu di situasi Teteh nyaman atau di kota yang nyaman atau mungkin di tempat-tempat yang mungkin Teteh itu nyaman banget gitu. Nah Teteh pikirkan itu, terus pikirkan, lalu Teteh munculkan nih, dari saya merasa sendiri, kira-kira apa yang membuat Teteh itu lebih enakan lagi gitu dibandingkan saya merasa sendiri. Ini dibayangin atau diomongin Boleh diomongin sama Teteh, boleh. Misalkan Teteh ngomong kayak saya merasa sendiri gitu. kalau misalkan di situasi yang dari sendiri tuh kayak solusinya kayak gimana kita?
Teteh boleh omongin dulu gitu, masa kayak teteh ucapin gitu kayak saya merasa sendiri gitu, saya merasa sendiri gitu. Ada teh. Iya sob. Saya merasa sendiri. Lanjut aja teteh, sebanyak-banyaknya. Saya merasa sendiri. 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 Gimana teh rasanya? Enakan atau enggak nih? Atau cemas? Nggak apa ya. Oke, jadi teteh ngerasa nggak nyaman gitu ya ketika ngomongin saya merasa sendiri gitu. Gak apa-apa teh sob. Akhir tinggal tisu. Nggak tahu juga kenapa bisa lagi nangis. Gak apa-apa sob, misalnya teteh pengen nangis keluarin aja gitu, jangan ditahan gitu. Sudah teh? Oke. Nah, teteh kan tadi udah mempraktekkan ya. Teteh tadi nyebutin juga bahwasanya kalau saya menyebutkan saya merasa sendiri itu kan hasilnya kan teteh menangis gitu. Menangis kan pasti mendeskripsikan bahwasanya diri teteh tuh nggak nyaman. Ya, diri teteh tuh nggak nyaman, terus juga nggak aman juga gitu. Nah, teteh bisa apa namanya, bisa terbayangkan gak sih gitu hal yang bikin teteh itu lebih nyaman lagi, lebih aman lagi itu dengan kata-kata apa gitu. Entah itu saya kuat kok gitu, saya merasa kuat, atau mungkin saya apa gitu. Yang mungkin membuat teteh itu lebih better lagi gitu, lebih baik lagi gitu, daripada teteh itu menyebutkan saya merasa sendiri. Saya kuat. Boleh disebutin teh? Saya kuat. Saya kuat. Saya kuat. Saya kuat. Gimana perasaannya? Udah Lebih kayak nggak bikin sedih gitu. ada itu yang pertama kayaknya, kayak ngerasa nggak bikin sedih juga. Terus ada perasaan lain lagi nggak, kayak misalkan lebih semangat lagi kah, atau mungkin kayaknya lebih baik kan ya? Lebih baik, lebih tenang daripada kata-kata tadi. Oke, jadi teteh sebenarnya teteh udah nemu nih dari pikiran teteh sebenarnya apa, belief ya, keyakinan pada diri sendiri gitu. Keyakinan teteh bahwa saya ini merasa sendiri nih ketika teteh itu, ini mau misalkan ya, ketika teteh itu menaiki motor ketika sore ke malam, atau mungkin ketika hujan, teteh itu kan meyakini bahwasanya saya tuh sendiri gitu, saya merasa sendiri. Nah, terus tadi teteh juga udah menyebutkan nih kalau saya itu kuat. Nah, nanti teteh boleh nih ketika mungkin ketika teteh berada di situasi kondisi yang tadi teteh ngerasa nggak aman, teteh boleh meyakini bahwasanya saya kuat gitu, saya kuat. Untuk apa? Sebenarnya mah untuk menenangkan diri teteh gitu, supaya apa, perasaan yang tadi teteh muncul apa, lebih baik kan, lebih. Kalau untuk nyamannya gimana teh? Atau udah kerasa atau belum kerasa nih, masih kayaknya kurang nyaman deh teh? Masih kayak penyesuaian dari tadi, kayak sedih ke pas sekarang udah lebih tenang tuh, agak penyesuaian. Jadi masih, kalau dibilang masih ada rasa kurang nyaman gitu. Oke, mungkin baru pertama kali gitu ya. Tapi teteh tadi bagus, karena apa? Karena udah menemukan perasaan yang akan didapat gitu, bahkan sudah didapat sekarang gitu, merasa lebih aman lagi.
pulang dari sini, nanti pulang tadi kan ada kelas sore ya. Nah misalkan nih pulangnya itu sore jam 5 gitu, sore jam 5 gitu, terus habis itu di jalan masih maghrib gitu. Nah terus Teteh meyakini bahwasannya itu saya kuat gitu, saya kuat, terus muncul perasaan Teteh lebih baik lagi gitu, lebih baik, lebih enakan lagi gitu. Nah kira-kira situasi Teteh ngapain, setelah apa namanya tindakannya gitu, tindakannya tuh apa? Yang dulunya itu Teteh tuh ngebut pengen cepet-cepet nyampe, sekarang apakah masih tetap ngebut atau mungkin santai gitu karena Teteh lebih mengutamakan keselamatan gitu. Kalau misalkan sekarang baru mau menjalankan atau nanti kalau udah ngejalanin? Nanti gitu pas udah ngajarinnya. Hmm, mungkin nanti dicoba dulu kayak gimana perbedaannya. Oke. Tapi Teteh belum mendiskusikan secara langsung gitu ya. Oke. Nih dari apa namanya, dari keyakinan tadi Teteh yang terbaru saya kuat dan menemukan perasaan yang lebih baik lagi. Nah dari dua tersebut nih, antara pikiran sama perasaan yang berpengaruh banget di diri Teteh itu apa? Lebih ke perasaan sih deh, soalnya kayak susah banget buat dikontrol. Oke, jadi Teteh tuh lebih ke perasaan gitu ya. Oke, nanti kita akan selanjutnya itu kita akan apa ya, fokus ke perasaan Teteh, gimana perasaan Teteh tuh bisa dirubah gitu, karena yang membuat Teteh seperti ini utamanya itu kan di perasaannya. Perasaannya Teteh tuh muncul gak nyaman gitu. Tapi sekarang kan udah menemukan gitu ya, gimana sih caranya tuh biar Teteh itu perasaannya itu lebih baik lagi gitu, jangan meyakini bahwasanya saya tuh kuat gitu. Nah selain itu gitu, kira-kira ada lagi nggak sih Teh yang mau Teteh lakuin gitu untuk mencapai lebih baik lagi gitu? Kan tadi Teteh pengen lebih baik lagi gitu rasanya ya. Kayak pengen lebih bisa mengelola emosi atau kayak lebih memahami kalau misalkan lagi di situasi itu kayak harus kayak gimana sih gitu. Oh jadi pengen mengelola emosinya gitu. Nah untuk mengelola emosinya itu kira-kira Teteh mau ngapain? Kayak lebih bisa ngebedain kalau misalkan bisa lebih mengatasinya tuh kayak bisa kalau misalkan di situasi itu kayak aku harus kayak gimana sih, atau kayak ngebedain ini tuh nggak perlu dipikirin atau nggak perlu dibawa perasaan kayak gitu, lebih kayak bisa membedakan mana yang kan kadang dari hal kecil pun aku suka dibawa perasaan kayak gitu. Nah itu tuh pengennya tuh kayak kalau misalkan hal yang kayak gitu nggak usah diambil perasaannya gitu. Jadi saya tuh pengen ya mengelola emosinya gitu. Tapi kalau boleh tahu gitu ya, Teteh waktu pas kejadian itu perasaannya kan ngerasa gelisah gitu, gak aman gitu. Nah itu Teteh tuh pengen mengatur moodnya, emosinya tuh di situ gitu. Karena itu kan keadaannya tuh di jalan gitu ya. Maksudnya Teteh tuh tahu gitu, sadar bahwasanya kalau di jalan tuh ya jangan ngerasa seperti ini, takutnya tuh kenapa-napa gitu. Oke, nah saya ingin bertanya gitu kepada Teteh, kira-kira ini misalkan ya Teh ya, Teteh boleh sambil membayangkan juga. Nah, kira-kira misalkan Teteh ada di jalan gitu, berada di jalan, posisinya itu antara hujan atau ketika sore ke malam gitu. Nah, terus Teteh tadi menyebutkan juga ya bahwasanya saya kuat gitu, sehingga menemukan perasaan yang lebih aman lagi. Nah, selain mengontrol emosi juga gitu, kira-kira Teteh bakal ngelakuin apa gitu ketika berada di jalan? Kayak mencoba kayak ngalihin lewat pikiran gitu ya, kayak ngebayangin misal kayak atau kayak bilang ke diri sendiri kayak kamu nggak apa-apa, ini cuman kayak belum terbiasa atau kayak cuma terbawa situ suasana aja gitu. Oke, tapi Teteh pernah gak sih dengerin hujan lewat HP? Belum sih deh, belum kayak sengaja kayak muter kayak gitu. Tapi kalau untuk disengaja Pernah kayak muter
di rumah tuh kayak muter musik yang kayak alurnya tuh kayak tenang, terus ada suara hujannya tapi rintik-rintik kayak gitu, tapi masih kedengeran hujannya. Cuman itu tuh kemauan aku tuh kayak masih bertolak belakang sama ketakutan aku kalau misalkan lagi hujan deras kayak gitu. Jadi teteh dengerinnya tuh hujan yang rintik-rintik gitu, gerimis gitu. Tapi kalau untuk hujannya hujan kencang gitu kan ada ya, kalau di YouTube kan ada ASMR kayak hujan deras gitu. Nah itu pernah dengar nggak teh? Pernah, cuman kayak rasanya kayak nggak suka aja, nggak suka. Nggak suka, kayak kurang nyaman gitu ya. Tapi kalau ngerasa aman enggaknya gimana? Nggak ngerasa aman. Tapi lebih ke nggak suka dan nggak nyaman gitu. Oke, mungkin teteh ngerasa itu berpengaruh nggak teh sama ketakutan teteh gitu? Ada apa ya, ada nyambungnya nggak gitu? Ada, soalnya kan pasti mau di HP mau di kenyataannya juga ada sama-sama hujan yang didengerin dan kayak bentuknya suaranya kayak gitu, jadi kayak gak ada bedanya, sama-sama kayak bikin gak nyaman aja. Oke, misalkan saya mengasih satu solusi boleh nggak teh? Ini juga sebenarnya mah boleh diterima boleh dilakukan teteh atau tidak gitu. Ini tergantung di tetehnya tuh mampu atau enggaknya gitu, nyaman atau tidak gitu. Boleh. Tadi teteh udah mulai mendengarkan gerimis gitu ya. Nah terus saya juga menanyakan teteh pernah nggak gitu dengerin hujan deras gitu di HP, katanya kurang suka gitu, nggak nyaman gitu ya. Nah tapi misalkan teteh mencoba untuk mendengarkan hujan yang nggak deres tapi nggak nggak deres tapi nggak gerimis juga gitu, tau kan teh? Iya. Nah itu gimana perasaannya? Itu beda sama yang deras, kayak agak nyaman karena rasanya tuh kayak agak tenang. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat tertentu kayak di rumah atau kayak di tempat-tempat yang sering lu kunjungin mah biasa aja. Cuma dimana kalau misalkan deras itu beda sama yang kayak yang gak deras kayak gitu. Oke, mungkin di sini saya akan membantu teteh ya. Kalau misalkan nanti di rumah gitu dalam waktu seminggu ke depan gitu, teteh boleh satu kali atau mungkin beberapa kali gitu untuk mendengarkan hujan deras. Kira-kira bisa nggak teh? Mampu nggak teh? Mungkin berapa menit ya? 2 menit deh. Boleh, nanti aku coba. Oke, tapi teteh di dalam diri teteh itu bisa kepikiran gak sih pengen berapa kalinya gitu? Atau satu atau mungkin dua dalam waktu seminggu ke depan? 2 kali. 2 kali. Waktunya mau berapa? 2 menit aja kayak yang kita bilang. Oke, itu juga sebenarnya mah tergantung tetehnya ya. Misalkan pas baru pertama kali, aduh kayak ngerasa gak nyaman deh gitu. Walaupun misalkan baru 10 detik atau bahkan beberapa detik itu lebih baik mending stop aja ya teh ya. Karena nanti teteh akan melakukan hal lainnya gitu, seperti mengontrol emosinya gitu teh. Nah mengontrol emosinya teteh kan teteh tadi menyebutkan dengan berbicara kayak enggak kok nggak apa-apa gitu. Tapi misalkan ketika teteh berada di situasi nggak nyaman gitu, kurang aman gitu, tapi ketika teteh tuh diam nggak naikin motor gitu kayak jalan atau segala macam gitu, nah teteh bakal ngelakuin apa? Kan karena kalau misalkan itu masih tetap jalan teh, kayak nggak berhenti. Kayak kalau misalkan hujan kan bisa berhenti, jadi kayak takut nggak takut kayak tetap jalan aja. Soalnya kan yang mau dituju tuh yang pengen cepet-cepet tuh pengen nyampe rumah, jadi nggak pengen lama-lama kayak dengan diam kayak gitu. Nggak mau lama-lama, ya tetap jalan biar cepet sampai rumah. Oke, tapi teteh posisi itu masih tetap mengutamakan keselamatan atau kayak yaudah yang penting ngebut gitu? Kalau ngebut sih karena emang takut ya teh, tapi kalau misalkan buat keselamatan ya aku juga usahain buat lebih hati-hati juga gitu. Cuman soalnya kalau misalkan kayak gitu kayak nggak ada cara lain aja gitu. Oke, tadi kan teteh menyebutkan juga tapi tetap ada hati-hatinya gitu. Nah kira-kira hati-hatinya itu ada di berada di persen berapa nih? Kalau
kayak perasaan pengen ngebutnya gitu. Eh, kayak ada pengen coba-coba tuh kayak 100 gitu. 100 Soalnya ya biasanya tuh paling cepat tuh 80 kilometer per jam ya. iya biasanya Oke. kalau dari rumah ke kampus. Wah, cepet banget ya. Iya, tapi suka aja dibarengin pikiran kayak ini kalau kayak gini gimana nih, ini kalau misalkan kayak gini gimana gitu. Oke, nih saya ingin bertanya nih kepada Teteh. Kira-kira kan tadi kan Teteh udah nyebutin ya bahwasanya hati-hati Teteh tuh ada di 75%. Nah, kalau dinaikin jadi 85% bisa nggak Teh? Jadi hati-hatinya tuh lebih naik, tapi ngebutnya itu kayak dikurangin gitu. Kira-kira bisa? Bisa. Ketika Teteh posisinya tuh di sore gitu, dan ketika hujan gitu. Bisa. Oke. Teteh akan melakukan itu ya yang pertama. Terus juga Teteh akan melakukan apa? Selanjutnya itu akan melakukan yang kedua itu akan melakukan ini apa namanya, meyakini gitu bahwasanya saya kuat gitu, nggak apa-apa kok ini mah gitu. Dan lalu yang ketiga Teteh akan mengontrol emosinya Teteh gitu. Mengontrol emosinya itu ya berupa meyakini bahwasanya saya itu nggak apa-apa gitu. Seperti itu Teh. Oke, di sini saya sudah mencatat beberapa yang penting. Oh ya, sebelum mengakhiri ini, saya mau tanya nih Teh, dari skala 0 sampai 10, di mana Teteh bisa bayangin ya itu berupa tangga atau mungkin piramid gitu. Intinya mah dari 0 sampai 10, di mana 0 itu saya merasa tidak baik-baik saja. Saya merasa diri saya itu terancam, tidak aman gitu, sangat-sangat tidak aman. Tapi di skala 10 saya itu merasa sangat-sangat aman gitu. Saya merasa sangat-sangat tentram, bahagia juga gitu. Nah, kira-kira posisi Teteh berada di skala berapa untuk saat ini sekarang? 8. 8. Kenapa 8 Teh? Karena masih ada pikiran-pikiran kayak merasa terancam atau merasa nggak aman, cemas, gelisah itu masih ada, kayak masih berbarengan gitu, kayak beriringan. Oke, tapi itu kan hampir mendekati saya tuh merasa sangat-sangat aman gitu. Nah, apakah ada hal positif dari angka 8 Teh? Ada, karena kadang kalau misalkan ada berpikiran gitu aku kadang misalkan overthinking, kayak kan cemas tuh pas aku ngerasa itu dibarengi sama overthinking. Ada kalanya itu tuh kayak aku bisa lebih hati-hati, karena kalau misalkan yang aku takut, karena yang aku bayang itu kayak ketakutan aku, jadi aku lebih bisa hati-hati lagi sama kayak aku lakuin kayak gitu. Oke, jadi angka 8 itu sebenarnya ada positif ada negatifnya juga di diri Teteh gitu. Oke, untuk sesi konseling ini gitu, Teteh kira-kira mau mencapai angka berapa? Untuk tadi kan Teteh ada di angka 8. Nah, untuk tujuan Teteh nih sampai angka berapa gitu? Kan katanya 9 tuh udah di angka yang 9, di 10 tuh mencapai 10 tuh kayak positif ya. 9. Oke, mungkin Teteh tujuan apa namanya, targetnya Teteh ke 9 gitu. Tapi Teteh pernah bayangkan nggak sih kalau saya tuh bisa nyampe ke 10? Bisa, cuma dalam jangka waktu yang lama mungkin. Jadi Teteh ada keraguan gitu ya di diri Teteh. Oke, gak apa-apa gitu, tapi kita akan coba untuk ke 9, tapi kita juga akan mencoba untuk ke 10 gitu, biar diri itu juga merasa sebenarnya aman-aman aja gitu ketika sendirian. Oke, di sini saya akan menyimpulkan ya Teh ya, hasil sesi konseling kita hari ini. Di sini Teteh menyebutkan dua situasi yang membuat Teteh itu sebenarnya tuh nggak nyaman gitu, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet sampai. Nah, posisinya tuh ketika berada di sore ke malam, dan saat Teteh itu berada di luar rumah gitu atau di dalam perjalanan. Nah, pikirannya itu saya tuh meyakini bahwa saya tuh merasa sendirian. Lalu perasaan Teteh tuh kayak cemas, gelisah, terus juga ngerasa nggak aman juga. Nah, dari perasaan terus juga pikiran itu memunculkan tindakan apa? Tindakannya itu di diri Teteh tuh ngebut
gitu. Jadi kayak teteh tuh pengen cepet-cepet nyampe gitu lah. Nah lalu yang situasi keduanya itu pada saat hujannya tuh di mana teteh itu berada di luar, sehingga teteh tuh pikirannya tuh meyakini bahwasanya tuh kayak saya tuh merasa sendirian gitu, tapi itu tuh setelah nyampe di rumah ya. Nah, lalu perasaannya tuh sama, merasa saya tuh nggak aman, terus juga ngerasa kayak cemas juga ya teh. Nah, lalu tindakannya itu teteh tuh sebenarnya tuh ngebut, tapi selain ngebut juga teteh tuh beberapa kali juga berhenti ya teh ya. Oke, tapi di sini juga teteh udah menyebutkan juga nih keyakinan teteh yang akan teteh terapkan gitu untuk kedepannya, yaitu saya kuat gitu ya. Saya kuat, saya kuat, saya kuat. Terus-terusan teteh akan meyakini itu ketika berada di posisi-posisi yang teteh merasa tidak aman gitu, maupun di mana aja. Mau di tempat yang baru teteh kunjungi, mau teteh sendirian, mau teteh bareng-bareng atau segala macam yang merasa teteh itu nggak aman gitu, ke trigger gitu ya, kayak seperti itu. Teteh meyakini bahwa saya kuat kok, saya kuat, sehingga teteh itu dapat memunculkan perasaannya itu lebih aman lagi, lebih nyaman lagi gitu. Walaupun belum tentu teteh itu ngerasa lebih apa ya, ngerasa aman, tapi setidaknya teteh itu akan merasakan yang apa ya, lebih baik gitu ya, lebih better lah gitu, sehingga teteh itu bisa fokus untuk mungkin perjalanannya atau mungkin kayak kemana-kemananya gitu ya. Nah, selain meyakini saya kuat, teteh juga tadi menyebutkan bahwasanya teteh itu akan meningkatkan kehati-hatian teteh saat berkendara gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan mengontrol emosi teteh gitu, dengan mengontrol emosi teteh, perasaan teteh ya, dengan meyakini bahwasanya nggak apa-apa kok ini, nggak apa-apa gitu, hati-hati gitu ya. Dan teteh juga mencoba untuk mengurangi kecepatan di teteh gitu. Nah, kira-kira kecepatannya ini dari 8, kita hitung aja 80 ya. Dari 80 km per jam, kira-kira mau dikurangin berapa kilometer? 65. 65 gitu. Oke, 65 itu minimal atau maksimalnya? Minimal. Jadi bisa jadi itu tuh bisa nyampe ke 70 atau bahkan ke gitu ya. Tapi teteh mungkin mengusahakan untuk tidak mencapai 80 gitu. Oke, tidak apa-apa. Kita akan lanjut lagi untuk sesi kedua ya teh ya, gak apa-apa. Tapi sebelum mengakhiri, saya ingin ingin mencoba teteh untuk menulis kesan-pesannya yang didapat dari sesi konseling ini. Sebentar ya teh. Di sini boleh teh.
aku juga mau ngasih dulu deh. Oke nih, mau dibacakan atau mau dibaca sendiri teh? Baca sendiri. Oke, boleh nih. Iya, ya Pesan saya itu setelah sesi konseling ini saya merasa lega karena bisa bercerita dan didengarkan oleh Teteh. Di sesi konseling ini juga saya tidak menyangka sedalam ini sampai saya menangis. Sesi konseling ini cukup membantu untuk saya yang jarang didengar ceritanya atau keluh kesahnya. Terima kasih kayak gitu. Sama-sama. Oke, saya akan membacakan kesan-pesan yang saya dapatkan pada Teteh. Kesannya itu saya sangat bangga pada Teteh karena sudah memikirkan solusi yang baik serta Teteh itu dapat bersikap dengan tenang. Saya juga berharap bahwasanya Teteh itu bisa lebih baik lagi dan terus tetap semangat. Dan Teteh jangan merasa sendiri karena di sekitar Teteh itu banyak sekali orang-orang yang perhatian gitu pada Teteh. Nah, untuk pesannya itu semangat pada Teteh. Semoga apa yang Teteh harapkan itu tercapai dengan apa yang akan Teteh lakukan seperti itu. Saya harap juga semoga apa yang akan Teteh lakukan itu berjalan dengan lancar gitu. Seperti itu Teteh. Oke, sebenarnya juga terima kasih juga ya Teteh atas luangan waktunya juga. Kita akan melakukan sesi konseling yang kedua nanti di